SM Store, amanah dalam muamalah. Secara cuma-cuma, sehingga mereka pun melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perbolehkan. Karena seorang hamba kalau misalnya dia membelanjakan hartanya secara ekstrim, ya, apa-apa dibeli, ya, ingin sesuatu dibeli, ya, maka dia pun akan menjadi orang-orang yang mubadzir, menghambur-hamburkan hartanya pada sesuatu hal yang bahkan bisa jadi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala perbolehkan. Kemudian wa yuqabiluhu fi takdir annahum yahrisuna 'ala al-infaqi lima la budda lahu minhu mimma yuqimu hayatahum wa yakunu zadan wa mu'inan li salahi akhiratihim. Dan lawan dari itu, mereka tidaklah memiliki sifat kikir, pelit, sehingga mereka pun tetap menginfakkan hartanya, tetap membelanjakan hartanya pada jalan-jalan yang memang harus dikeluarkan. Misalnya menafkahi keluarga, menafkahi anak istri, kemudian mungkin juga membayar zakat mal, ya, atau juga memberikan zakat berupa makanan pokok dari harta-harta yang dia miliki. Maka ini adalah perkara yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Mereka pertengahan, tidak, ya, ibaratnya jor-joran, ya, tidak sampai menghambur-hamburkan uang dengan tabdir, dengan mubadzir. Dan juga mereka pun tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pelit, ya. Ada orang yang membutuhkan, tidak mau dibantu, ya, dengan alasan anak ini, ya, saya ini ingin menjaga harta, ya, supaya tidak mubadzir, ya. Padahal apa? Dia mampu untuk membantu kawannya tersebut yang misalnya membutuhkan, ya. Maka ini adalah di antara sifat dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya. Itu adalah sifat yang ke berapa? Keempat, ya. Kemudian sifat yang kelima, ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya, penulis kitab ini, pada halaman 19. Beliau menyebutkan as-sifatul khamisah, sifat yang kelima, bu'duhum an kaba'idid dzunubi wa izamil atham. Di antara sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, maka mereka menjauhkan diri-diri mereka dari dosa-dosa yang besar, dari dosa-dosa yang keji. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, dan orang-orang atau ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan menyekutukannya, tidak berbuat kesyirikan. Dan mereka pun tidaklah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kecuali dengan al-haq, wala yaznun. Dan mereka pun ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, mereka pun tidak melakukan perbuatan zina. Nah, ini adalah sifat dari ibadur rahman. Mereka menjauhkan diri-diri mereka dari dosa-dosa yang besar. Di antara contohnya yang Allah sebutkan di sini ada 3 dosa. 3 dosa besar. Yang pertama tadi apa, Pak? Dosa syirik. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadur rahman menjauhkan dirinya dari perkara tersebut. Kemudian yang kedua, contoh yang Allah sebutkan adalah apa? Nah, mereka tidaklah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Dengan mudahnya mungkin, ya, mengebom sana sini, ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisihi sifat dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Kemudian yang ketiga, di antara contoh yang Allah sebutkan yang tidak dilakukan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, mereka tidaklah berbuat zina. Mereka tidaklah berbuat zina. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini, famin abrazi sifat ibadur rahman al-muttaqin ijtinabuhum kaba'iradz dzunubi wal atham. Di antara sifat ibadur rahman, hamba Allah yang sejati, yang paling tampak, maka mereka tidaklah atau mereka menjauhi dosa-dosa besar. Waqad khasallahu azza wa jalla fi hadha siyaqi thalatha kaba'ira min bidzikri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan 3 dosa dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu dosa syirik.
kemudian yang kedua dosa membunuh, dan yang ketiga adalah dosa zina. Kenapa? Li'annaha a'zamul kabair wa asyadduha 'alal itlaq. Karena ketiga dosa ini merupakan tiga dosa yang paling agung. Tiga dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Wa asyadduha 'alal itlaq, dan ketiga dosa tersebut merupakan dosa yang paling dahsyat dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman mengenai dosa kesyirikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang dia berbuat dosa kesyirikan, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini adalah dosa kesyirikan. Kenapa kita katakan bahwasanya dosa kesyirikan merupakan dosa yang besar? Karena dosa ini menyangkut hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik, dengan penciptanya. Kalau mungkin dosa antara sesama makhluk, sesama manusia, sesama hamba Allah, itu merupakan dosa besar. Namun yang lebih besar, yang lebih agung adalah dosa seorang hamba kepada Zat yang menciptakannya. Makanya syirik merupakan suatu dosa yang sangatlah besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun bersabda mengenai pembunuhan atau membunuh jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwadu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hancurnya dunia dan seisinya ini lebih remeh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan terbunuhnya jiwa seorang mukmin tanpa hak. Ini merupakan peringatan bagi kita, bagi kaum mukminin, kaum muslimin, agar ketika kita mungkin dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang radikal misalnya, diperintahkan untuk membunuh sana sini, mengkafirkan pada sesuatu yang tidak hak, tidak benar, maka perlu untuk kita merenungi ayat ini. Di antara sifat ibadur rahman, mereka menjauhi dosa besar, dan di antara dosa besar mereka tidaklah membunuh darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai perbuatan zina. Beliau mengatakan, idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-imanu wa kana 'alaihi kadhillah. Apabila seorang dia berzina, maka keluarlah iman dari dirinya, seakan-akan dia sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Fa idzan qata'a raja'a ilaihi al-iman, maka apabila dia terlepas dari zina tersebut, maka keimanan akan kembali pada dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya menjauhi perkara-perkara yang keji tersebut. Dan pada lanjutan ayat berikutnya, ketika Allah tadi menyebutkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, mereka menjauhi dosa-dosa. Di antaranya tadi apa? Syirik. Kemudian yang kedua, yang kedua apa? Membunuh. Kemudian yang ketiga apa? Berzina. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat hamba Allah yang sejati itu, mereka menjauhi dosa-dosa tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, beliau mengatakan, wa ba'da an dzakarallahu isnaba ibadihi li hadhil kaba'ir tsalath. Ketika Allah telah menyebutkan bahwasanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa tersebut. Kemudian aqabaha bil wa'idi liman qarafa hadhihi dunub bil adzabi syadidil mudha'af fi jahannam wal iyadu billah. Maka Allah kemudian menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut.
Allah menyebutkan ancaman pada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama." Barang siapa yang dia melakukan hal-hal tersebut, dia melakukan dosa-dosa tersebut, yalqa atsama, niscaya dia akan mendapatkan balasan atas dosanya tersebut. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhanan, akan dilipat gandakan baginya adab dan dia akan dikekalkan di neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Sumastaghna min hadzal wa'id syadidi man badara wa sara ila taubati min hadhil kaba'ir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, kemudian Allah memberikan pengecualian. Orang-orang yang mereka melakukan mungkin kesyirikan, mereka membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian mereka berzina, mereka akan diancam oleh Allah azab. Namun Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Apa pengecualiannya? Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah mengecualikan orang-orang yang mereka telah melakukan dosa-dosa besar tersebut, mereka akan diadab kecuali orang yang mereka bertaubat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal soleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah sifat dari ibadur rahman. Mereka menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Kalaupun mereka terjatuh kepada dosa-dosa besar tersebut, maka sifat dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, maka mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggengkan perbuatan dosanya. Sudah tahu itu dosa, apalagi dosa besar, namun ternyata enak-enakan dengan dosa tersebut. Waliyadzubillah. Maka itu adalah sifat yang kelima dari sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat keberapa, Pak? Masih fokus ini. Sifat yang keenam, Allah atau beliau menyebutkan as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam, bu'duhum an majalisil batil wal munkarat, yaitu mereka jauh, atau sifat mereka jauh, menjauhkan dirinya dari majelis-majelis yang di dalamnya ada kebatilan-kebatilan, majelis-majelis yang di dalamnya ada kemungkaran-kemungkaran. Maka ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, mereka pun menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang semisal ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Di antara sifat hamba-hamba Allah yang sejati, mereka tidaklah menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? Nanti akan kita jelaskan. Wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan, perbuatan yang sia-sia, maka mereka melalui orang-orang tersebut, menghindari orang-orang tersebut dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah sifat ibadur rahman. Mereka menjauhkan diri dari majelis-majelis yang di dalamnya ada kebatilan, ada kemungkaran. Perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada kebatilan, ada kemungkaran. Kemudian dijelaskan di sini, wa min akhlaqi ibadir rahman wa jamili sifatihim annahum yunazzihuna anfusahum an huduril majalis allati ya'ummu fiha al-munkar. Di antara akhlak yang dimiliki oleh hamba Allah yang sejati dan indahnya sifat mereka, mereka senantiasa mensucikan diri-diri mereka dari sesuatu atau dari menghadiri majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya banyak kemungkaran. Kemudian beliau menjelaskan di sini, faidkhulu fil ayati sabiqah, maka di antara yang masuk ke dalam cakupan ayat ini,
mereka ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang tidak menghadiri az-zur. Apa saja yang termasuk di antara az-zur? Di antaranya disebutkan oleh Syekh di sini al-majalisul qa'imatu 'alal ma'asi wal atham. Di antara bentuk az-zur, mereka tidak menghadiri, tidaklah mengikuti majelis-majelis yang di dalamnya ada kemaksiatan, yang di dalamnya ada perbuatan dosa. Misalnya kumpul-kumpul ya. Ada beberapa orang ya, kemudian ternyata di perkumpulan tersebut ya, di majelis tersebut ya, ada yang menghibah misalnya. Maka ibadur rahman mereka menjauhkan dirinya dari majelis tersebut, izin atau kalau bisa menasehati. Ini sudah ya, jangan diteruskan ya. Nanti jatuhnya pada ghibah. Ya. Karena terkadang ghibah itu tidak kerasa ya. Satu langkah ya, kemudian ditambah-tambahi bumbu ya. Semakin lama semakin menarik. Maka kalau tidak di stop di awal akan keterusan. Ibadur rahman ya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara tersebut. Dan di antara mungkin sekarang sedang ramai dibicarakan ya, yaitu adanya perkumpulan-perkumpulan dari remaja-remaja, dari anak-anak bangsa kita ini yang mereka berkumpul-kumpul ya, melaksanakan fashion show di jalanan, di zebra cross misalnya. Maka ini adalah di antara cakupan dalam ayat ini. Perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada kemungkaran-kemungkaran, ada kebatilan-kebatilan. Di sana ada wanita-wanita yang membuka aurat, remaja-remaja kaum muslimin yang membuka aurat, mereka mempertontonkan auratnya. Dan di sana pun ada ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bahkan di sana pun ada perkara yang lebih dari itu, tempat kumpulnya orang-orang yang terindikasi LGBT misalnya. Wal'iyadzubillah. Maka ibadur rahman menjauhkan dirinya dari majelis-majelis yang demikian. Bahkan mengajak orang-orang sekitarnya untuk menjauhi hal-hal tersebut ya, tidak kagum pada fenomena itu. Karena fenomena tersebut ya, banyak sekali melanggar syariat-syariat Islam. Banyak di dalamnya kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan. Kemudian di antara yang masuk dalam ayat tersebut, wa yadkhulu fiha al-majalisul qa'imatu 'ala tarwijil afkaril munharifah wal ara'il fasidah wal a'malil mubtada'ah min du'ati su'i wa dhalal. Di antara sifat ibadur rahman, mereka tidaklah menyaksikan az-zur, di antaranya adalah majelis-majelis yang di dalamnya disajikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran atau amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari para penyeru keburukan dan dari para penyeru kesesatan. Maka ibadur rahman apabila ada majelis, ada perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya disajikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, maka mereka menjauhkan dirinya dari perkara tersebut. Kemudian juga wa yadkhulu fiha aidan, dan termasuk cakupan dari ayat tadi al-majalisul lati tuqamu fiha a'yadul musyrikin wal mawasim lati yahtafiluna fiha fayahrumu 'alal muslim huduraha aw tahni'atahum aw izharul farahi wa sururi biha. Dan di antara yang masuk ke dalam cakupan ibadur rahman, mereka tidak menghadiri az-zur adalah mereka tidak menghadiri majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya dirayakan perayaan-perayaan non-muslim, hari raya non-muslim. Mereka menjauhkan dirinya dari perkumpulan tersebut. Bahkan mereka pun tidak ikut merayakan, karena diharamkan bagi setiap mukmin, setiap muslim menghadiri hal tersebut. Diharamkan pula untuk mengucapkan keselamatan atas mereka. Maka seorang ibadur rahman menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang batil tersebut, menjauhkan dirinya dari majelis-majelis yang di dalamnya ada kemungkaran, yang di dalamnya banyak kebatilan dan kemaksiatan. Kemudian sifat yang berikutnya ma'asyiral muslimin, yaitu as-sifatus sabi'ah, sifat yang ketujuh, ta'zimuhum li kalamillah wa amaluhum bima fihi. Di antara sifat ibadur rahman berikutnya, mereka
senantiasa mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun tidak hanya mengagungkan, mereka pun melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya. Allah berfirman, "Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana." Dan orang-orang atau di antara sifat hamba-hamba Allah yang sejati, mereka adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli atau orang yang buta. Apabila mungkin kita melaksanakan suatu hal yang ternyata perkara tersebut menyelisihi syariat Islam, kemudian ada yang menasihati kita, ya, Mas atau Pak, sampean ini kok melakukan ini, hal tersebut menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala ini dan itu, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau orang yang berusaha menjadi hamba Allah yang sejati, mereka pun menerima nasihat dari orang tersebut. Oh iya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan kita amalkan. Itu adalah sifat dari ibadur rahman. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini, wa qauluhu azza wa jalla lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, ai idza istama'u li kalamir rabbi lam yakunu kal asamil ladzi la yasma'u fayantafi'u bil mau'izah. Yang dimaksud pada firman tersebut adalah apabila mereka hamba-hamba Allah yang sejati, mereka mendengar ucapan Allah, maka mereka tidaklah menjadi orang yang tuli, tidak mendengarkan firman tersebut, akan tetapi mereka mengambil manfaat dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka mengambil manfaat dari kalam Allah Al-Qur'an. Kemudian juga dijelaskan wa kal a'mal ladzi la yubsir. Mereka pun tidak seperti orang yang buta. Sudah ditunjukkan ini loh Mas ya, ayatnya ya, di halaman sekian surat ini pada ayat sekian, namun mereka tidak menggubris, tidak mendengarkannya. Bal hum yuhsinunal istima'a wa yantafi'una bil mawa'id wa ya'maluna bi ahkamihi wa hidayatihi. Maka ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang apabila dibacakan firman Allah mereka mendengarkan dengan baiknya. Kemudian mereka pun mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, dan mereka pun mengamalkan hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam firman Allah tersebut. Maka sangat bahaya bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, misalnya kita melakukan suatu hal yang kita tidak tahu hukumnya, kemudian ada orang lain mengingatkan, Mas ya, sampai yang lakukan ini menyelisihi firman ini, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat ini ya, pada surat demikian dan pada ayat sekian. Maka kita sebagai hamba Allah yang sejati, yang hakiki, berusaha untuk menerima nasihat tersebut. Kita ingat bahwasanya itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang tentu di dalamnya mengandung hikmah-hikmah dan kebaikan-kebaikan bagi seorang mukmin. Kemudian sifat yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu sifat yang ke-8 adalah inayatuhum bid-du'ai wa tadarru'i lillah. Di antara sifat dari hamba Allah yang sejati, mereka senantiasa perhatian dengan doa dan mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini adalah di antara hal yang sering kita terluput, yaitu berdoa. Terkadang kita doa ya, hanya ketika, jarang sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami keistiqomahan, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu dari perkara-perkara yang mendukung akhirat kita. Terkadang kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keyakinan yang mendalam, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Terkadang ketika kita sering mengucapkan, melafadzkan, membaca Al-Fatihah, terkadang kita tidak fokus ketika berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kita sering mendengar, sering membaca ketika sholat, namun terkadang kurang menjiwai. Maka ibadur rahman, mereka senantiasa memperhatikan doa-doa mereka. Mereka senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, mereka senantiasa mengatakan, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Rabb kami, Tuhan kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami, suami-suami kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami termasuk di antara imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam urusan dunia atau akhirat? Dalam urusan dunia atau akhirat? Untuk akhirat kita, untuk akhirat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Mereka meminta memiliki, dianugerahkan pasangan-pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata, anak-anak dan istri yang soleh-solehah, keluarga yang bisa diajak menuju ketaatan, melangkah bersama menuju surga, melangkah bersama menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diminta oleh ibadur rahman. Kemudian mereka pun meminta lain hal. Apa itu? Waja'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah, jadikanlah aku imam atau kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka imam bagi orang yang bertakwa, ya, kira-kira imam bagi orang yang bertakwa, imam tersebut orang yang bertakwa juga atau tidak? Pasti orang yang bertakwa. Kita meminta, ya Allah, jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira kita harus bertakwa dulu atau tidak? Kita harus bertakwa. Maka ketika kita minta, ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi lain pun ada makna yang terkandung, ya Allah, jadikanlah kami bertakwa sehingga kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian pada penutup dari kitab ini di halaman 30, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, beliau menyebutkan, summa khatamallahu subhanahu wa ta'ala hadha siyaqal mubarak bi dzikri jazaa'i man yatasaffa bi sifatin as-sabiqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sifat-sifat dari hambanya yang sejati, kemudian Allah tutup dengan firman-Nya yang menerangkan balasan bagi orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Dari 8 sifat yang kita sebutkan, Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasrat mustaqarra wa muqama. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di surga karena kesabaran mereka, dan mereka pun disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam nikmat tersebut, di dalam nikmat surga tersebut, hasunat mustaqarra wa muqama, dan surga tersebut adalah sebaik-baik tempat menetap dan tempat untuk berkediaman. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sifat-sifat dari ibadur rahman, sifat-sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang mana Allah pada akhir menyebutkan sifat-sifat mereka, kemudian Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang memiliki sifat tersebut dengan surga. Maka kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Kita bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Namun seorang hamba yang hakiki, dia senantiasa berjalan untuk berusaha menyempurnakan dirinya. Walaupun dia bukanlah orang yang sempurna, tapi kita harus ada usaha. Kita harus ada proyek untuk menjadikan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kita di tiap tahunnya ini sama, ya. Tahun ini ya juga tetap hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja. Tahun depan ya tetap melaksanakan sholat 5 waktu saja.
tetap sampai 5 tahun ke depannya tidak ada perubahan. Kapan kita harus menambah sholat sunnah? Kita harus menambah ibadah-ibadah yang sunnah. Jangan sampai kehidupan kita ini stagnan. Karena kalau dalam urusan dunia saja kita senantiasa berharap lebihnya. Tahun pertama saya menikah, saya ingin punya sepeda motor minimal. Kemudian misalnya 3 tahun setelahnya saya ingin punya rumah misalnya. Beberapa tahun setelahnya saya ingin punya mobil. Kemudian tahun berikutnya saya ingin punya usaha ini dan itu. Ini untuk perkara dunia. Namun kenapa kalau dalam hal akhirat kita terkadang malas-malasan? Perlu untuk kita catat. Tahun ini saya ingin melaksanakan ibadah sunnah ini dan itu. Kemudian tahun depan insya Allah saya akan melaksanakan ibadah sunnah dan ini dan itu. Itu adalah perlu perkara yang untuk kita proyekkan ke depannya. Jangan sampai dalam urusan dunia kita memiliki proyek-proyek untuk pengembangan diri kita. Namun untuk akhirat kita minim proyek untuk mengembangkan diri kita menjadi perkara-perkara atau geser kakinya pada hari kiamat. Geser kakinya pada hari kiamat sampai dia ditanya mengenai 4 hal. Salah satunya dia ditanya mengenai ilmunya, apakah dia amalkan ataukah tidak. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.